Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC pada hari ini. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan juga telah hadir bersama saya, Doni Alexander. Halo semua, apa kabar juga Mario Nugraha? Semoga kabarnya baik terus ya. Amin. Dan juga untuk Anda semua yang bergabung kembali bersama kami hari ini, terima kasih menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Iya, di WLC Anda tidak akan mendengar kami merujuk pada Sang Pencipta dengan gelar seperti Tuhan atau Allah. Sebaliknya, kami lebih suka menggunakan nama pribadinya yaitu Yahwa atau Yah. Nama sang anak adalah Yahusua dan artinya adalah Yahwa menyelamatkan. Nah, kami juga terkadang menggunakan gelar Eloa yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Jadi Doni, apa topik kita untuk hari ini? Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang metamorfosis yang aneh. Saya memikirkannya beberapa hari yang lalu ketika saya menerima email dari paman istri saya. Oke. Dia sudah tua dan seorang pensiunan. Dia pastinya menghabiskan hari-harinya menjelajahi internet karena dia terus-menerus mengirimkan meme-meme yang lucu. Cerita yang menggerakkan hati, gambar-gambar menarik, dan hal-hal semacam itulah. Iya, saya pikir kita semua mengenal seseorang yang seperti itu di keluarga kita, Doni. Mereka jarang mengirim pesan pribadi, itu pun jika memang pernah, tapi mereka akan membanjiri kotak masuk Anda dengan pesan terusan dari orang lain atau pesan yang dikirim langsung ke banyak orang, dan jika Anda meminta mereka untuk berhenti melakukannya, itu bisa saja menimbulkan masalah dalam keluarga. Iya, tepat sekali seperti itu. Sebenarnya saya menikmati apa yang dia kirimkan. Saya tidak tahu dari mana dia menemukan semuanya itu. Tapi itu menarik kok. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan itu semua. Tapi tempo hari, dia mengirim koleksi foto yang benar-benar menarik. Itu adalah gambar dari apa yang disebut kupu-kupu sayap kaca. Pernah Anda mendengar tentang kupu-kupu sayap kaca? Tidak, saya tidak pernah dengar. Seperti apa bentuknya, Doni? Nah, sebenarnya mereka terlihat cukup menakjubkan, Mario. Sayap mereka itu transparan. Sayap transparan? Ya, saya tahu gila kan? Tapi mereka benar-benar cantik. Bahkan mereka juga merupakan salah satu kupu-kupu terkuat yang hidup saat ini. Mereka dapat mengangkat beban hingga 40 kali berat badan mereka sendiri loh. Wow, luar biasa. Jadi seperti apa bentuk ulat bulunya? Apakah mereka transparan juga? Anda juga berpikir begitu kan? Saya mencari gambar ulat bulu kupu-kupu sayap kaca di browser saya, dan mereka terlihat seperti ulat bulu lainnya sih. Namun melalui proses metamorfosis. Mereka berubah menjadi salah satu ciptaan Yahwa yang paling menakjubkan. Sama seperti orang Kristen. Kita akan ditransformasi menjadi sesuai dengan gambar Yahwa. Ya, tepat sekali. Tapi itu bekerja dalam dua arah ya. Metamorfosis bisa mengubah kita sesuai dengan gambar Yahwa, atau juga bisa membuat kita selaras dengan karakter setan. Nah, bisakah Anda membuka kitab Roma pasal 12 dan membacakan ayat 2 untuk kita semua? Ya, tentu. Di sini tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Yahwa, apa yang baik, yang berkenan kepada Yahwa, dan yang sempurna. Jadi, transformasi atau bisa juga disebut metamorfosis dapat bekerja dalam dua arah. Betul. Ya, sebagai orang Kristen, kita ingin diubah menjadi sesuai dengan gambar Yahwa. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi ketika orang-orang Kristen yang murtad secara sadar bertransformasi ke arah yang lain. Seiring berjalannya waktu, kekristenan kerasulan murni hilang dan kekristenan dalam berbagai aspek bercampur dengan ajaran penyembahan berhala. Iya, betul. Tapi kapan itu mulai terjadi, Doni?
Nah, ini mulai terjadi pada beberapa abad pertama setelah masa Kristus. Sekarang kita telah berkali-kali menyebutkan dalam program-program kita tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu, bahwa ujian terakhir adalah tentang ibadah. Betul, kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 mengatakan, "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh." Ayat itu menggambarkan ujian akhir. Maukah Anda tetap setia kepada Yahwa dan patuh kepadanya? Bahkan jika nyawa Anda menjadi taruhannya? Dalam salah satu program sebelumnya, kita berbicara tentang perbedaan antara kalender Alkitabiah dan kalender kepausan yang sekarang menjadi kalender yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Kalender Alkitab menggunakan sistem lunisolar dan mengikuti fase bulan dalam penentuan sistem bulannya. Betul. Siklus mingguan dimulai ulang di setiap awal bulan. Sebaliknya, kalender kepausan disusun berdasarkan matahari. Siklus mingguannya berkelanjutan dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan sistem bulannya. Ya, para pendengar, jika Anda melewatkan program tersebut, jangan khawatir, Anda masih bisa mendengarkannya. Cukup kunjungi situs web kami, worldslastchance.com, dan klik ikon radio WLC. Cari program yang berjudul Sang Pencipta Memiliki Kalender. Ya, terima kasih Mario. Baik, izinkan saya menambahkan satu penjelasan lagi para pendengar. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mendengar bahwa kalender Alkitab berbeda dari kalender modern kita, Anda mungkin tidak mengerti poin pentingnya. Intinya adalah, Anda tidak dapat menemukan sabat Alkitabiah yang benar pada kalender modern karena kalender kepausan menggunakan siklus mingguan yang berjalan terus-menerus. Ini berarti bahwa jika Anda beribadah pada hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Yahusua, maka Anda tidak beribadah pada hari kebangkitannya yang sebenarnya. Hanya dengan menggunakan kalender Alkitab, Anda dapat menemukan sabat hari ketujuh yang sebenarnya dari kitab suci dan hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Jika memang penting untuk beribadah pada hari tertentu, maka penting pula untuk menggunakan kalender yang benar untuk menentukan kapan hari itu jatuh. Kalau tidak, kita semua mungkin boleh saja beribadah pada hari Selasa atau mungkin Kamis. Ya, kami juga punya beberapa program radio lain yang membahas hal ini. Anda dapat mencari program yang berjudul Orang Yahudi dan Hari Sabat, serta program yang lainnya tentang sejarah kalender Masehi Julian. Topik ini benar-benar penting bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan kami yakin bahwa orang-orang itu adalah kita semua. Saya senang Anda mengemukakan ini, Mario. Karena anehnya, kalender memainkan peran yang sangat besar dalam metamorfosis yang mengubah orang-orang Kristen menjadi penyembah berhala. Betul. Robert Leo Odom menelusuri transformasi ini di dalam sebuah buku yang berjudul Sunday in Roman Paganism. Nah, saya ingin Anda membaca kutipan dari buku itu di mana penulis menghubungkan kalender ke proses yang mengaburkan ajaran agama Kristen. Baiklah, di halaman 202 tertulis, nama-nama berhala dari sistem penamaan hari dalam seminggu telah diabadikan dalam kalender yang digunakan di negara-negara yang disebut negara Kristen. Setiap kali kita melihat kalender yang kita miliki di hadapan kita, itu akan mengingatkan kita terus-menerus tentang perpaduan penyembahan berhala dan kekristenan yang terjadi sebagai akibat dari kemurtadan yang besar. Kemurtadan yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus yang terjadi pada abad-abad awal berdirinya gereja Kristen dan telah membangun Babel modern dari sekte dan kepercayaan yang saling bertentangan walaupun masing-masing menyatakan diri mengimani Kristus. Orang-orang Kristen modern berasumsi bahwa sistem minggu, seperti yang kita miliki hari ini, telah berputar terus dan tanpa terputus sejak masa penciptaan. Inilah yang menyebabkan asumsi bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat Alkitab, karena hari Sabtu adalah hari ketujuh dalam sistem mingguan modern. Iya, serta asumsi bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahusua, hanya karena itu adalah hari pertama dalam sebuah mingguan kalender Masehi Gregorian. Saya bisa mengerti mengapa orang Kristen modern membuat asumsi ini ya. Kalender Masehi Gregorian adalah adaptasi dari kalender Masehi Julian. Betul. Kalender Julian dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, ketika kalender Julian beralih ke Gregorian, tidak ada gangguan dalam siklus mingguannya. Jadi seperti yang saya katakan, saya mengerti mengapa orang bisa membuat asumsi itu. Akan tetapi sangat disayangkan karena asumsi seringkali salah. Dan asumsi ini tentu saja salah. Iya, itu mengingatkan saya pada sebuah ayat dalam kitab Hosea. Beri saya waktu sebentar untuk mencari ayatnya, Doni. Ya, silakan. Ini dia, kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Yahwa berfirman,
umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, itulah tepatnya yang terjadi di sini, Mario. Ketidaktahuan akan kebenaran tidak mengubah realitas tentang kebenaran itu. Betul. Adalah tanggung jawab kita masing-masing untuk mencari dan mempelajari kebenaran untuk diri kita sendiri. Kemudian memilih untuk hidup dengan pengetahuan itu. Ya, memilih untuk patuh. Peningkatan pengetahuan selalu disertai dengan peningkatan ketaatan. Jadi kembali ke perpaduan kekristenan dengan penyembahan berhala. Bagaimana cara kerjanya, Doni? Saya tidak dapat membayangkan seorang Kristen yang setia bangun pada suatu pagi dan memutuskan untuk menjadi seorang penyembah berhala. Ya, Anda benar, Mario, ya. Itu sebenarnya proses yang memakan waktu beberapa ratus tahun. Akan tetapi begitu proses itu selesai, sabat yang asli dari perintah keempat hilang dengan asumsi bahwa bentuk modern dari sistem minggu telah turun-temurun tidak berubah sejak berabad-abad yang lalu. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Maksud saya tahu bahwa Perjanjian Baru memuat beberapa referensi tentang orang-orang Kristen baru yang tampaknya masih berpegang teguh pada praktik-praktik penyembahan berhala, tapi Anda hampir membuatnya terdengar seperti sebuah konspirasi. Saya percaya transformasi itu didalangi oleh setan sendiri. Dan cara dia melakukannya adalah melalui kalender. Seperti yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu, kalender Masehi Gregorian modern adalah adaptasi dari kalender Masehi Julian penyembah berhala yang sudah ada sebelumnya. Betul. Kalender matahari Julian dengan siklus mingguannya yang terus-menerus sangat berbeda dari kalender lunisolar yang digunakan oleh orang Yahudi dan Kristen kerasulan. Sekali lagi, siklus mingguan pada kalender lunisolar dimulai kembali setiap bulan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya untuk menjalankan bisnis ketika budaya atau kebiasaan yang dijalankan di sekitar Anda menggunakan metode penanggalan waktu yang berbeda. Ya, itu akan menjadi mimpi buruk, Doni. Mereka membuka toko sementara toko Anda tutup, dan toko mereka akan tutup ketika toko Anda terbuka dan siap untuk berbisnis. Eviatar Zerubbabel, seorang sarjanawan Yahudi yang telah menulis sejumlah buku tentang perhitungan waktu. Nah, salah satu bukunya berjudul The 7-Day Circle, The History and Meaning of the Week. Itu dipenuhi banyak informasi, dan setiap poin yang dia buat didokumentasikan dengan baik dan biasanya diambil dari beberapa sumber. Jadi dia benar-benar membuktikan pendapatnya ya? Dalam buku ini, Zerubbabel menjelaskan bahwa pada awal pertengahan akhir abad pertama, Ignatius mempelopori gerakan penggantian ibadah dari hari Sabat ke hari Minggu. Jadi saya ingin memperjelas, gerakan itu memindahkan peran Sabat hari ke-7 dari kalender Alkitab ke hari Minggu dari kalender Masehi Julian. Nah, itu salah satu langkahnya. Jadi ya bisa dikatakan, ya benar. Sekali lagi, itu adalah proses. Ada beberapa orang, seperti yang ada sekarang, yang beribadah pada hari ke-7 dari satu minggu penanggalan Masehi Julian juga. Ketika suatu transformasi memakan waktu beberapa ratus tahun, maka akan ada sejumlah transformasi kecil yang juga terjadi. Iya, saya bisa memahaminya. Setan adalah perencana jangka panjang. Dia tahu pertempuran terakhir adalah tentang Sabat, dan dia tahu bahwa dia punya waktu untuk meletakkan pondasi bagi asumsi generasi terakhir ini bahwa Sabtu adalah Sabat Alkitab, dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya. Jadi, dari mana transformasi ini pertama kali dimulai? Siapa orang Kristen pertama yang mulai beribadah pada hari Minggu? Saya tahu beberapa orang menunjuk ke ayat Perjanjian Baru yang berbicara tentang orang Kristen mula-mula yang berkumpul pada hari pertama dalam satu minggu, tapi itu bukan bukti bahwa mereka telah mengubah hari ibadah mereka. Itu seperti mengatakan bahwa orang Kristen yang menghadiri pertemuan doa pertengahan minggu pada hari Rabu telah mengubah hari ibadah mereka menjadi hari Rabu. Itu tidak masuk akal. Sebenarnya orang-orang Kristen di Romawi adalah salah satu yang pertama yang mulai beribadah berdasarkan kalender Masehi Julian, bukan kalender Alkitab. Satu hal yang menarik untuk ditemukan ketika Anda membaca kisah para penyembah berhala pada saat itu adalah bahwa perubahan ini menyebabkan sedikit kebingungan di antara kalangan mereka. Bagaimana bisa, Doni? Ya, kita sudah terbiasa dengan ketiga agama Abraham menggunakan kalender Masehi Gregorian untuk pergi ke masjid pada hari Jumat atau sinagog pada hari Sabtu atau gereja pada hari Minggu. Bahwa kita cenderung melihat kalender mudah ditemukan di mana-mana. Namun, tidak demikian yang terjadi di dunia kuno. Betul. Mereka hidup dengan sistem negara masing-masing, dengan agama mereka yang berbeda, dan kalender mereka yang unik. Sekitar 175 hingga 178 Masehi ya, seorang filsuf Romawi dan Stoik bernama Celsus menulis risalah yang disebut On the True Doctrine. Apakah dia seorang Kristen, Doni? Bukan. Sebenarnya subjudul dari risalahnya adalah wacana melawan orang Kristen. Itu menarik. Ini adalah penolakan yang sangat kuat terhadap agama Kristen. Bagian dari apa yang membuatnya begitu kuat adalah bahwa tulisannya cukup tenang dan tanpa emosi. Yang saya maksud adalah
banyak penyembah berhala pada saat itu menulis tulisan yang sangat pahit tentang orang-orang Kristen. Dari apa yang kita ketahui tentang tulisannya, Celsus tidak melakukan itu. Meski begitu dia mengejek orang-orang Kristen karena meniru para penyembah berhala. Odom, dalam tulisannya Sunday in Roman Paganism, berkata, hasil dari pekerjaannya menempatkan orang Kristen dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di mata orang-orang Romawi dan para penguasa mereka. Iya, begitulah. Saya bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Para pendengar, kami akan jeda sejenak, dan ketika kami kembali, saya ingin mendengar lebih banyak tentang tulisan Celsus itu dan apa tepatnya yang menurutnya telah ditiru oleh orang Kristen dari para penyembah berhala. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Perayaan Paskah Easter adalah tradisi populer bagi banyak orang. Hiasan kelinci, telur berwarna, topi dan gaun cantik dalam berbagai warna, semuanya dilihat sebagai cara yang tidak berbahaya untuk merayakan perubahan musim dan menyambut musim semi. Bagi sebagian besar yang lain, akhir masa Prapaskah dan perayaan kebangkitan Sang Juru Selamat pada hari Minggu Paskah Easter diadakan dengan sangat hikmat. Masalahnya adalah merayakan Paskah Easter benar-benar merupakan hinaan pada Dia yang seharusnya dihormati. Paskah Easter tidak berasal dari perayaan Alkitab manapun. Sebaliknya, perayaan ini berasal langsung dari agama berhala kuno. Untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, kunjungi situs web kami worldslastchance.com dan tonton video dengan judul Paskah Easter, Paskah Kafir. Sekali lagi, tonton video dengan judul Paskah Easter, Paskah Kafir di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik, kami kembali lagi bersama Anda para pendengar. Jadi Doni, ceritakan lebih lanjut tentang Celsus. Apakah dia menjelaskan secara spesifik apa yang diklaim atau dipercayai orang Kristen yang berasal dari agama berhala? Ya, sayangnya tidak ada salinan karya Celsus yang masih ada, Mario, ya. Namun seorang Kristen bernama Origen, dia menulis sebuah karya besar berjudul Contra Celsus, yang pada dasarnya berarti melawan Celsus. Nah, di sana dia mengutip Celsus secara luas. Satu kutipan khususnya sangat menarik karena mengacu pada Pahamitra dan dewa-dewa astronomis. Nah, satu hal yang saya secara pribadi ingin sampaikan secara khusus adalah bahwa ketika Anda membaca apa yang ditulis Origen dalam upaya untuk membantah tuduhan Celsus, Anda akan segera menyadari bahwa dia tidak mencoba untuk benar-benar menyangkal salah satu kesamaan yang ditarik oleh Celsus antara Kristen dan penyembah berhala. Sebagai gantinya, dia hanya mencoba untuk menghindar aja. Nah, itu akan menyeratkan bahwa Origen tidak bisa membantah apa yang dikatakan Celsus. Karena jika dia bisa, mengapa tidak dia lakukan? Itu pertanyaan yang bagus. Banyak penyembah berhala yang menjadi bingung ketika orang-orang Kristen mulai merangkul praktek-praktek penyembahan berhala dengan sepenuh hati. Origen bukan satu-satunya orang yang mencoba menjelaskan atau menyangkal ajaran kaum penyembah berhala yang ditemukan di dalam agama Kristen. Pernahkah Anda mendengar tentang Tertullian? Iya, namanya terdengar tidak begitu asing, tapi saya tidak ingat siapa dia dan apa yang dia lakukan, Doni. Nah, dia ini adalah seorang pembela Kristen awal. Dia hidup dari sekitar 155 Masehi hingga 240 Masehi. Dia menulis untuk membela orang-orang Kristen, tetapi hal yang sangat membuka pikiran tentang apa yang ditulisnya adalah bahwa argumentasinya menunjukkan proses yang sudah terjadi dalam beberapa komunitas orang Kristen di mana sebagian orang sudah beribadah di hari Minggu. Beberapa orang yang lainnya pada hari Sabtu.
dan sisanya masih berpegang teguh pada sahabat Alkitab yang ditentukan berdasarkan penanggalan bulan di langit. Nah, ini saya mencetak kutipan dari Tertulian. Saya ingin Anda membacanya. Baiklah. Ini menarik karena pernyataannya dengan jelas mengungkapkan bahwa umat Kristen disalahpahami sebagai para penganut paham mitra. Karena begitu miripnya dua kelompok ini. Baiklah, tolong bacakan apa yang dia katakan. Oke, yang lain tentu saja mereka yang lebih berbudaya berpikir bahwa matahari adalah dewa orang-orang Kristen karena diketahui bahwa kita berdoa ke arah timur dan membuat perayaan pada hari matahari. Bukankah Anda melakukan hal yang kurang lebih sama? Tidakkah kebanyakan dari Anda dalam pemujaan terhadap benda-benda langit sesekali menggerakkan bibir Anda ke arah matahari terbit? Anda tentu termasuk orang-orang yang juga menerima matahari ke dalam salah satu hari dalam 7 hari dan lebih menyukainya daripada hari-hari lain. Maaf ya, saya akan menginterupsi Anda dengan penjelasan singkat di sini. Oke. Supaya Anda juga mengerti mengapa penyembah berhala mengira agama baru yang disebut Kristen ini mirip dengan sekte paham mitra mereka. Baik Yahusua maupun Mitra mengaku sebagai penyelamat umat manusia. Kemudian keduanya mengaku telah dilahirkan dari seorang perawan dengan kelahiran mereka dihadiri oleh para gembala. Keduanya juga adalah pengkhotbah keliling yang mengajarkan moralitas. Oke. Baik Kristus dan Mitras, mereka memiliki 12 pengikut. Keduanya memiliki mujizat. Hari kelahiran Mitras adalah 25 Desember. Dan meskipun orang-orang Kristen tahu itu bukan tanggal lahir Yahusua, pada saat itulah sebagian besar kelompok Kristen merayakannya. Itu benar. Masih ada lagi, Doni? Ya, keduanya diklaim telah mengorbankan diri untuk perdamaian dunia. Keduanya juga diklaim telah dimakamkan di kuburan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, yang cukup menarik nih, keduanya dikenal sebagai gembala yang baik dan terang dunia. Masing-masing dipandang oleh para pengikutnya sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Dan yang terakhir, keduanya menjanjikan keabadian kepada para pengikutnya. Wow, kesamaannya banyak sekali. Ya. Saya dapat mengerti mengapa para penyembah berhala berpikir bahwa orang-orang Kristen hanya meminjam dari ajaran agama mereka. Ya. Kemudian ketika orang Kristen juga mengadopsi kalender Masehi Julian untuk ibadah, hampir tidak ada perbedaan antara mereka yang percaya pada Yahusua dan mereka yang mengikuti Mitras. Benar-benar tidak ada. Perbedaan utamanya adalah bahwa orang-orang Kristen menolak untuk membakar dupa kepada kaisar. Itu saja. Tapi karena penolakan itu dipandang sebagai pengkhianatan, itu menciptakan banyak masalah bagi orang Kristen. Ya, begitulah. Saya bisa memahaminya. Anda punya kultus baru ini yang terlihat sama dengan agama negara dalam segala hal kecuali namanya, dan mereka bahkan beribadah pada hari yang sama, dan satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah tindakan pengkhianatan. Itu akan menciptakan masalah yang besar. Nah, itulah sebabnya Yahusua ingin para pengikutnya berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Betul. Itu perbedaan yang bagus dan penting. Oke, tolong buka kitab Yohanes pasal 17 dan kamu bacakan untuk kita semua. Ayat berapa, Doni? Kitab Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 20. Di sini Yahusua berdoa untuk para pengikutnya. Itu tepat sebelum dia dikhianati. Dan dia ingin para pengikutnya dilindungi dari kejahatan di dunia. Bagaimana Mario, Anda sudah mendapatkannya? Kalau sudah, silakan dibacakan. Baik, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang Kristen berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Betul. Sayangnya seiring berjalannya waktu dan beberapa generasi awal mati atau terbunuh, lebih mudah bagi generasi selanjutnya untuk mengkompromi kesetiaan mereka terhadap kemurnian kepercayaan mereka sebelumnya. Nah, saya punya kutipan lainnya nih, dari Tertulian. Saya ingin Anda yang membacakannya. Oke. Ini sangat penting Mario, karena sekali lagi ini mengungkapkan bentuk praktek yang berbeda di antara orang Kristen. Dia mengakui ada yang beribadah pada hari Minggu, yang lain pada hari Sabtu, yang menurutnya sendiri merupakan penyimpangan dari praktik Yahudi. Pada masa ini, orang-orang Kristen kerasulan masih beribadah pada hari Sabat berdasarkan kalender Alkitab. Ini kutipannya, tolong dibacakan untuk kita semua. Baiklah, dia mengatakan, kita mungkin akan dikira orang Persia. Mungkin. Mitraisme adalah agama Persia. Jadi apa yang dia katakan di sini adalah bahwa orang Kristen mungkin dianggap sebagai penganut Mitraisme. Nah, lanjutkan membaca. Dia akan menjelaskan alasannya. Alasannya, saya kira karena kita berdoa ke arah timur. Demikian juga jika kita menguduskan hari matahari,
atau hari Minggu untuk peribadatan dengan alasan yang jauh berbeda dari pemujian matahari, kita tidak lebih baik dari mereka yang menguduskan hari Saturnus atau hari Sabtu untuk beribadah. Karena ini berarti bahwa mereka juga menyimpang dari kebiasaan orang Yahudi. Ini pernyataan yang luar biasa ya. Di sini Tertullian mengakui bahwa ibadah pada hari Sabtu itu sendiri merupakan penyimpangan dari kebiasaan ibadah Yahudi pada hari ke-7 dari kalender yang asli. Betul. Alih-alih beribadah pada Sabat hari ke-7 berdasarkan kalender lunisolar yang dibuat pada masa penciptaan, beberapa orang Kristen malah beribadah pada hari Sabtu, yang merupakan hari ke-7 dari kalender matahari milik para penyembah berhala. Itu sangat menarik. Hari ini kita tidak pernah sadar akan perbedaan itu karena orang Yahudi saat ini menggunakan kalender lunisolar hanya untuk hari raya tahunan mereka. Bahkan orang-orang Yahudi menggunakan hari Sabtu kalender Masehi Gregorian untuk beribadah. Ya, tepat. Anda dapat melihat bagaimana setan meraih kemenangan nyata dengan menciptakan tipu daya yang sangat panjang, sehingga sekarang kepercayaan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat Alkitab sudah mendarah daging. Orang-orang menerimanya tanpa pertanyaan. Iya, jadi pada masa Tertullian, apakah semua orang Kristen beribadah berdasarkan kalender Masehi Julian? Tidak semuanya sih, Mario. Oke. Hanya karena beberapa orang Kristen telah mengompromikan kepercayaan mereka dan memeluk praktek-praktek penyembah berhala dengan beribadah berdasarkan kalender Masehi Julian, itu tidak berarti bahwa semua orang seperti mereka dan juga transformasi itu tidak terjadi tanpa adanya protes yang muncul dari dalam tubuh kekristenan. Umat Kristen rasuli, yaitu mereka yang berpegang teguh pada ajaran para rasul dan keturunan langsung mereka, benar-benar kecewa ketika mereka melihat kemurtadan merayap perlahan tapi pasti ke dalam gereja. Iya, saya dapat melihat bagaimana kompromi beberapa orang Kristen akan mempersulit orang Kristen lainnya untuk menolak berkompromi. Itulah tepatnya yang terjadi. Para penyembah berhala yang biasanya cukup toleran terhadap kepercayaan yang berbeda, melihat ketidakkonsistenan di antara orang-orang Kristen dan sikap kompromis dari kebanyakan mereka. Nah, hal ini menyebabkan berkembangnya prasangka ekstrim terhadap kekristenan di kalangan penyembah berhala. Bahkan poin utama dari karya Tertullian, Apologeticum, adalah untuk membela agama Kristen terhadap perlakuan yang tidak masuk akal dari orang-orang Kristen sendiri yang disebabkan para penyembah berhala. Sebenarnya saya ingat sesuatu tentang Tertullian. Tepatnya apa yang saya pelajari di universitas dulu. Anda tahu, Tertullian punya banyak akal. Dia benar-benar menikmati ironi. Saya ingat bahwa dia menunjukkan bagaimana pengadilan memperlakukan orang Kristen dibandingkan penjahat lainnya. Dia mengatakan bahwa seorang penjahat biasa disiksa sampai dia mengaku melakukan kejahatan. Di sisi lain, orang-orang yang dituduh sebagai orang Kristen disiksa sampai mereka menyangkalnya. Orang-orang Kristen juga telah dituduh melakukan ritual incest dan memakan bayi-bayi meskipun tuduhan semacam itu tidak pernah terbukti. Tertullian bahkan mengatakan sesuatu tentang ini. Lihat, satu hal yang sering dilakukan orang Romawi adalah mereka akan meninggalkan anak-anak yang tidak diinginkan. Tertullian mengolok-olok orang-orang Romawi dan mengatakan bahwa mengingat betapa tidak bermoralnya mereka dan betapa banyaknya bayi yang mereka tinggalkan, incest tidak bisa terhindarkan bagi mereka. Iya, saya kira itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan argumen lawan Anda. Betul. Kita perlu berhati-hati agar kita tidak menghakimi mereka yang hidup dalam penganiayaan ekstrim. Bukanlah hak kita untuk menghakimi orang lain. Kita bisa menyerahkannya kepada Ia. Tetapi kita semua harus sadar bahwa penyembahan berhala hanya dapat memasuki kekristenan melalui protes ekstrim dari semua orang beriman sejati. Banyak yang menyerahkan hidup mereka untuk membela kebenaran. Betul. Anthony Gallonio menulis sebuah buku berjudul Martyrum Cruciatibus. Dalam bukunya yang diterbitkan di tahun 1591, Gallonio mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang menolak untuk menjatuhkan sejumput dupa untuk menghormati orang yang disebut kaisar ilahi, sering dipaksa untuk memegang segenggam dupa bercampur dengan bara api. Jika campuran yang terbakar itu jatuh karena gerakan refleks, atau jatuh setelah jari-jari pemegangnya terbakar, maka para penyembah berhala menyatakan bahwa itu adalah bentuk penghormatan yang pantas diberikan kepada kaisar. Itu benar-benar parah, jahat, dan juga menyiksa. Tetapi ada banyak orang yang tetap setia kepada Yahwa, meskipun mereka mengalami banyak penganiayaan yang memaksa mereka untuk menurut. Ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia lain tidak pernah berhenti membuat kita heran. Orang-orang Kristen juga disuruh untuk mempersembahkan sejumput dupa kepada dewa-dewa Romawi lainnya. Odom berkata, doa untuk planet-planet pada harinya masing-masing adalah bagian dari peribadatan kepada benda-benda langit. Seorang pendeta Protestan yang dipekerjakan oleh denominasi besar pada hari Sabtu mengatakan kepada saya, iya, ketika Sabat hari ke-7 dihitung dengan kalender Alkitab, itu akan jatuh pada hari-hari Masehi yang berbeda.
Tetapi apa yang Tuhan tuntut dari kita adalah untuk memelihara Sabat hari ke-7 berdasarkan kalender apapun yang digunakan masyarakat. Sungguh, dia benar-benar mengatakan itu, Doni? Iya, dia mengatakan seperti itu. Itu sangat tidak konsisten. Sejujurnya, itu juga mengejutkan saya. Masalahnya, jawaban tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang masalah yang dipertaruhkan di sini. Betul. Dia mungkin berdiri di mimbar pada hari Sabtu dan berkhotbah menentang peribadatan pada hari Minggu. Tetapi dengan pergi ke gereja pada hari Sabtu, dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dia tentang. Sekarang, kembali ke pembahasan kalender. Umat Kristen Rasuli jelas memahami bahwa sistem mingguan kalender Masehi dengan ketujuh dewa astrologisnya terhubung dengan penyembahan kepada iblis. Nah, silakan buka kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 20. Di sini kita dapat melihat bahwa Alkitab sendiri menegaskan bahwa persembahan berhala tidak lain adalah penyembahan kepada iblis. Baik, di sini tertulis, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada iblis, bukan kepada Yahwa, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan iblis. Nah, itu adalah ayat yang menyadarkan kita ketika dilihat dari konteks ini, Doni. Dalam meneliti subjek ini, saya menemukan ukiran tembaga tua yang berasal dari buku Antonio Gallonio, Tortures and Torments of Christian Martyrs. Anda dapat melihat beberapa orang Kristen disiksa, tetapi di sudut kanan atas Anda dapat melihat seseorang berdiri di hadapan Dewa Jupiter. Apakah Anda melihatnya? Iya, tapi bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah Jupiter, Doni? Apakah Anda melihat bagaimana gambar orang itu memegang petir? Iya, kedua gambar petir tebal ini membentuk huruf X. Jupiter selalu digambarkan memegang petirnya, jadi itulah simbolnya. Jupiter adalah dewa hari kelima dalam seminggu. Harinya sama dengan hari Kamis modern kita. Sekarang saya ingin Anda membaca keterangan di bawah foto. Martir yang tangannya dipenuhi dupa bercampur dengan bara api dan dipaksa dengan rasa sakit untuk menyebarkan dupa. Dikatakan bahwa mereka telah membuat pengorbanan kepada berhala. Wow. Tidak ada orang Kristen sejati yang demi menyelamatkan hidupnya yang akan mau mempersembahkan sejumput dupa untuk dewa-dewa hari, bahkan untuk Saturnus. Bahkan jika Sabat hari ke-7 terjadi bersamaan dengan hari Saturnus. Ya, jelas. Jika kita melakukannya, maka itu merupakan bentuk pengakuan atas Saturnus sebagai dewa hari itu. Kalender yang kita gunakan mencakup persoalan yang jauh lebih besar dari apa yang sebagian besar orang-orang pahami. Dalam arti yang sangat nyata, hari di mana Anda beribadah mengungkapkan pribadi berkuasa mana yang sedang Anda sembah. Umat Kristen mula-mula mengerti bahwa ketika Anda beribadah berdasarkan kalender penyembah berhala, maka pada faktanya Anda memberi penghormatan kepada dewa berhala tersebut. Iya, saya mengerti, dan sebaliknya, dengan beribadah berdasarkan kalender lunisolar Sang Pencipta, mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Yahwa, penguasa surga. Ya, tepat sekali Mario. Wow, ada banyak hal yang belum kita sadari sebelumnya. Para pendengar, jelas dalam satu program radio pendek, tidak cukup waktu untuk membahas keseluruhan masalah ini, tetapi di situs web kami memiliki puluhan artikel. Ya. Artikel yang diteliti dan didokumentasikan dengan baik, yang memberikan bukti dari Alkitab dan fakta sejarah. Mulailah mempelajari kebenaran untuk diri Anda sendiri. Ingat, konflik terakhir adalah tentang ibadah dan pada siapa Anda memberikan kesetiaan Anda. Dan itu ditentukan berdasarkan siapa yang Anda taati. Jangan percaya perkataan kami begitu saja, tetapi pelajarilah sendiri selagi masih ada waktu. Betul. Kami akan segera kembali dalam segmen Kotak Surat Harian. Jangan kemana-mana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doa telah digambarkan sebagai nafas jiwa. Doa adalah salah satu karunia terbesar Sang Pencipta bagi anak-anaknya. Melalui doa, Anda dapat masuk ke ruang tahta surga. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hak istimewa dari doa, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa. Pelajarilah bagaimana Anda dapat menggunakan karunia yang berharga ini dengan lebih maksimal. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini.
World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, kembali lagi bersama kami para pendengar. Sekarang kita berada di segmen Kotak Surat Harian. Karl Hoffman dari Bonn, Jerman mengirimkan sebuah pertanyaan untuk segmen Kotak Surat Harian kita. Dia menulis, apa cara terbaik untuk mendekati seorang guru palsu? Kami mengapresiasi setiap saran yang Anda berikan karena kami sedang berada di situasi yang memerlukan diplomasi. Ya, guru palsu sudah ada sejak lama. Contohnya, seperti dalam kitab Yeremia yang mana dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Yahwa. Sebab itu beginilah firman Yahwa terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Nah, dan saat ini kita bisa melihat sesuatu yang serupa dengan itu. Iya, saya juga menyadari itu. Hal ini tampak seperti semakin banyak kebenaran yang diberikan Yahwa, maka semakin banyak pula guru palsu yang diangkat setan. Itulah tepatnya apa yang terjadi. Itulah sebabnya sang Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 memberi peringatan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Yahwa? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya, Yahusua juga memperingatkan tentang hal ini di kitab Matius pasal 24. Dia memperingatkan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jumlahnya benar-benar bertambah. Dan hal itu tentunya merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Betul. Paulus memperingatkan akan datangnya permasalahan ini. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4 dia menulis, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi pertanyaan Kar adalah pertanyaan yang bagus. Dan itu merupakan situasi yang semakin sering dihadapi oleh banyak orang ya. Betul. Bagaimana caranya Anda mendekati seorang guru palsu? Saya percaya, langkah pertama dan paling utama untuk dilakukan adalah berdoa. Amarah kita akan sangat mudah terpancing ketika kita melihat seseorang mengajarkan kesalahan. Tetapi kita harus ingat bahwa Yahwa juga mengasihi orang itu. Dan bahwa orang itu juga punya jiwa yang perlu diselamatkan. Betul. Mintalah kepada Bapa untuk memberikan Anda kasih tulus kepada orang lain. Jangan lewati langkah ini. Jika Anda menghadapi seseorang dengan kemarahan, Anda hanya akan membuat orang itu menolak apa yang Anda katakan. Itu benar. Tidak ada orang yang menganggap apa yang diajarkannya adalah kesalahan. Ini bukan sebuah pertandingan untuk memenangkan argumen atau apapun itu. Kita ingin memenangkan hati mereka. Ya, betul. Kita perlu mendoakan orang lain terlebih dahulu. Kita perlu meminta kepada Yahwa agar kita dan juga orang yang kita doakan dipantaskan atas jasa darah Yahusua agar supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita diberikan jiwa yang rendah hati dan mau menerima pengajaran yang benar. Kita perlu meminta agar diberikan ketajaman rohani. Ya, orang yang rendah hati dan mau menerima pengajaran itu sangat penting. Bukan hanya bagi si guru palsu, tapi bagi kita juga. Saya rasa itu sangat membantu dalam mendekati seseorang, sehingga kita bisa mencari pijakan pemahaman yang sama dengan berbagai kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Maksud saya,
Kita semua pernah melakukan kesalahan di suatu waktu dalam hidup kita. Ya, saya juga tahu saya pernah salah juga, Mario. Benar, kita ingin menjadi pribadi yang rendah hati, bukannya pribadi yang arogan dan merasa superior. Sikap seperti itu tidak akan memenangkan siapapun. Kita bukan otoritas tertinggi. Alkitablah otoritas tertinggi. Setiap perbaikan harus disampaikan dengan kasih, sopan, dan juga lembut. Betul. Kasih harus menjadi motif utamanya. Jika kita bersikap ingin benar sendiri, kita kemungkinan akan berbuat lebih banyak keburukan. Karena sifat alami manusia untuk bertahan jika merasa diserang. Betul. Setelah berdoa dan dengan penuh kasih, cara terbaik, atau bisa dikatakan satu-satunya cara, mendekati guru palsu adalah dengan firman Yahwa. Jika Anda tidak dapat mendukung pendapat Anda dengan Alkitab, maka Anda tidak perlu mendekatinya. Jika mereka tulus ingin mengetahui dan menaati kebenaran, maka firman Yahwa adalah satu-satunya yang Anda butuhkan untuk menunjukkan kesalahan mereka dengan lembut, santun, dan tanpa paksaan. Sebagaimana penulis Jack Wellman pernah katakan, Anda mungkin harus membela keyakinan Anda, tapi itu tidak berarti Anda harus menjadi orang yang suka berdebat. Perkataan yang bagus. Saya rasa kita semua akan ingat itu. Mari kita membela kebenaran tanpa perlu menjadi orang yang suka berdebat. Ya. Nah, para pendengar, jika Anda punya pertanyaan untuk kami, cukup kirimi kami pesan. Kunjungi situs web kami worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Anda juga dapat membaca bagian tanya jawab kami. Ada banyak informasi yang dapat Anda akses di sana. Sekali lagi, cukup kunjungi worldslastchance.com. Kami selalu menanti pertanyaan dari Anda. Baiklah, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Selama Perang Napoleon, seorang tentara muda dijatuhi hukuman mati karena melakukan beberapa pelanggaran yang dianggap layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ibu pemuda tersebut mendekati Napoleon Bonaparte dan memintanya untuk mengampuni putranya. Napoleon kemudian menjawab bahwa putra ibu tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi 2 kali, dan demi menegakkan keadilan putranya tersebut harus dihukum mati. Sang ibu ini tidak menyerah, sebaliknya dia memberikan jawaban yang sangat menyentuh. Dia berkata, "Tapi saya tidak meminta keadilan, saya memohon belas kasihan." Namun Napoleon tetap teguh pada pendiriannya sambil berkata, "Nyonya, putramu tidak pantas menerima belas kasihan." "Tetapi Tuan," jawab sang ibu, "bukanlah belas kasihan namanya jika dia pantas mendapatkannya, dan hanya belas kasihan inilah yang saya minta." Napoleon pun mengakui kebenaran yang diucapkan oleh wanita tersebut dan menyelamatkan nyawa pria muda itu. Para pendengar, belas kasih didefinisikan sebagai kebaikan hati atau kelembutan hati yang membuat seseorang mengabaikan luka yang dirasakan atau memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak layak dia terima. Arahan untuk melakukan keadilan dan mendorong orang yang terluka untuk memaafkan pelanggaran dan luka yang dia terima, dan menangguhkan hukuman atau menjatuhkan hukuman lebih ringan dari yang seharusnya. Beruntunglah kita para pendengar, karena belas kasihan juga merupakan salah satu atribut dari karakter ilahi. Kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 dengan indah menggambarkan hati Bapa yang dalam yang berisi belas kasihan. Di situ dikatakan, Yahwa itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bersikap pengasih berarti bersikap baik, ramah, dan cepat mengampuni pelanggaran. Itu juga berarti bersahabat. Pernahkah Anda memikirkan Yahwa dengan cara ini? Dia bersahabat. Dia ingin menjadi sahabat Anda. Kitab Mazmur ini juga menggambarkan Yahwa sebagai pribadi yang penyayang. Kata penyayang didefinisikan sebagai sebuah rasa empati pada kesusahan yang dialami oleh orang lain. Itu berarti Bapa juga merasakan sakit yang Anda rasakan. Yang terpenting dari semuanya adalah Yahwa memiliki belas kasih yang besar.
Hatinya lemah lembut dan dengan cepat dia mengampuni dan memperlakukan orang yang bersalah dengan sangat baik, lebih dari apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersalah tersebut. Siapa yang tidak menginginkan sahabat seperti Yahwa? Ramah, baik, dan cepat mengampuni kesalahan. Para pendengar, saat Anda merenungkan arti kata-kata tersebut, ketika Anda meluangkan waktu sejenak untuk meresapinya, Anda akan menyadari bahwa Yahwa adalah teman terbaik yang dapat Anda miliki. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 menyampaikan kepada kita sebuah undangan yang sangat indah. Bunyinya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahwa, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Eloa kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kitab Mazmur pasal 103 mengatakan, seperti tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Tetapi kasih setia Yahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, sekarang kita berada di segmen terakhir program kita hari ini. Singkatnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa penerimaan orang-orang Kristen atas penanggalan milik para penyembah berhala tidak terjadi dalam semalam. Betul. Dari sudut pandang kita, melihat kembali ke 1800 atau 1900 tahun yang lalu, mudah untuk berasumsi demikian. Tetapi hal itu sebenarnya butuh proses berabad-abad. Beberapa orang Kristen berkompromi pada satu bagian, yang lain pada bagian yang lain. Beberapa orang mematuhi secara ketat kalender lunisolar, sementara yang lain tetap memelihara Sabat yang asli, tetapi juga mengakui hari Minggu. Yang lain tetap menguduskan hari Sabtu dan Minggu, sementara beberapa lainnya hanya beribadah pada hari Minggu. Iya, kompromi yang dibuat di satu generasi berkembang sedikit lebih jauh dari generasi sebelumnya. Bukankah selalu seperti itu, Mario? Iya, setan dapat melakukan lebih banyak tipu daya dengan menciptakan satu kompromi kecil daripada lewat satu perubahan besar yang akan ditentang oleh orang-orang beriman. Jauh lebih halus dan lebih berbahaya dengan membuat sedikit perubahan di setiap generasi. Nah, pernahkah Anda mendengar buku berjudul The Two Republics? Tidak. Saya tidak pernah mendengarnya. Tidak terdengar familiar, Doni. Oke.
Nah, buku ini ditulis oleh seorang pria bernama Alonzo T. Jones, diterbitkan di tahun 1888 atau 1887. Dalam buku itu dia membandingkan faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Romawi dengan apa yang sudah dilihatnya pada zamannya akan mengarah pada kejatuhan Amerika Serikat. Kedengarannya menarik. Dia memiliki beberapa pengamatan yang sangat mendalam di buku itu. Saya punya salinannya di perpustakaan pribadi saya. Buku tebal dengan sampul keras yang memiliki hampir 1000 halaman. Oh ya, ngomong-ngomong, saya ingin Anda membaca kutipan ini dari halaman 320 dan 321. Baiklah, apakah dia berbicara tentang Amerika Serikat atau Romawi di sini, Doni? Romawi. Baiklah, di sini tertulis, pada setiap langkah menuju kemurtatan, pada setiap langkah yang diambil dalam mengadopsi bentuk-bentuk penyembahan matahari, dan juga langkah dalam mengadopsi peribadatan di hari Minggu, selalu ada bentuk protes dari orang-orang Kristen sejati. Mereka yang tetap setia kepada Kristus dan kepada kebenaran firman Allah dengan tulus menjalankan Sabat sesuai dengan perintah dan firman-Nya yang menyatakan Sabat sebagai tanda yang dengannya Tuhan pencipta langit dan bumi dibedakan dari semua Tuhan yang lain. Hal ini merupakan bentuk protes atas setiap fase dan bentuk penyembahan matahari. Yang lain berkompromi terutama di timur dengan menjalankan Sabat dan Minggu. Tetapi di barat, di bawah pengaruh Romawi dan di bawah kepemimpinan gereja dan keuskupan Romawi, hari Minggu diadopsi dan dimuliakan. Karena kalender lunisolar Alkitab sangat berbeda dari kalender matahari penyembah berhala, secara nyata setiap aspek kehidupan akan terpengaruh. Betul. Anda dapat melihat seberapa besar komitmen terhadap kebenaran yang dibutuhkan untuk berdiri teguh dan tidak berkompromi. Ketika pekerjaan seseorang, kemampuannya untuk memberi makan keluarga terkena dampak, Anda dapat melihat bagaimana orang itu akan berkompromi. Para ahli meyakini bahwa Eusebius dari Kaisarea adalah penulis gerejawi pertama yang membuat nama hari Minggu atau harinya Dewa Matahari agar lebih disukai oleh orang Kristen. Dia menyebutnya harinya Dewa Matahari karena Tuhan kita adalah matahari kebenaran. Sungguh permainan kata-kata yang cerdas. Anda punya matahari dan Anda melambangkan matahari itu sebagai Yahusua, matahari kebenaran. Dan itu menutupi fakta bahwa hari itu sebenarnya adalah hari raya penyembah berhala. Eusebius juga menulis tentang wajah kemuliaan Kristus dan melihat hari terangnya. Apakah ada sesuatu yang tersimpan dalam catatan arkeologis yang menunjukkan transformasi dari pelaksanaan ibadah berdasarkan kalender Alkitab menjadi kalender Masehi Julian ini, Doni? Ya, saya senang Anda menanyakan itu, Mario. Saya hampir lupa ya. Anda dapat menemukan transisi yang dialami orang Kristen dalam mengadopsi kalender penyembah berhala ini yang disimpan di tempat yang tidak biasa. Di mana itu? Pada batu nisan makam. Sebuah batu nisan milik seorang Kristen mengacu pada Dies Mercuri atau hari Merkurius dalam teksnya. Tanggal pada batu nisan tersebut diyakini berasal dari tahun 291 atau 302 berdasarkan era kita sekarang. Ada batu nisan Kristen lain yang bahkan lebih menarik. Ini sebenarnya adalah salah satu batu nisan makam bertanggal tertua yang ditemukan di Roma. Tanggal batu nisan ini mengacu pada Dies Veneris atau Jumat modern kita. Yang membedakan batu nisan ini dari nisan-nisan lainnya adalah bahwa di sini dicantumkan tanggal Masehi Julian dan juga tanggal lunisolar. Wow, itu tidak mungkin. Ya, mungkin saja. Di sini saya punya salinannya. Mengapa tidak Anda bacakan saja untuk pendengar kita di sini? Nah, ini tertera tahun 269 Masehi. Baiklah, di sini tertulis, dalam konsul Claudius dan Paternus, di Nones November, pada hari Venus, pada tanggal 28 di bulan lunar, Leuces menempatkan tugu peringatan ini untuk putrinya yang tercinta, Severa, dan untuk Roh Kudusmu. Dia meninggal pada usia 55 tahun dan 11 bulan dan 10 hari. Wow, itu luar biasa. Dalam kalender modern kita tidak menggunakan istilah Nones. Jadi, mari kita bicarakan hal itu sebentar. Nones November adalah 5 November, yang menyatakan prasasti ini dibuat pada hari Venus. Atau hari Jumat. Ya, benar. Dan pada sistem penanggalan bulan. Ini bertepatan dengan tanggal 24. Karena siklus mingguan dimulai kembali setiap bulan pada kalender Alkitab, hari ke-24 setiap bulannya selalu jatuh pada hari kedua. Ini adalah bukti positif bahwa ada siklus mingguan yang berbeda. Jika 5 November tahun itu jatuh pada hari Jumat, dan itulah yang tertulis di dalam prasasti itu. Itu berarti bahwa 6 November adalah hari Sabtu. Tetapi pada kalender Alkitab, hari Sabtu pada bulan itu hanya jatuh pada hari ketiga minggu itu, bukan yang ke-7. Wow. Kami juga mengatakannya sebelumnya, tetapi saya akan mengatakannya lagi. Para pendengar, tidak ada cara yang memungkinkan untuk menemukan Sabat hari ke-7 yang sebenarnya pada kalender Masehi Julian penyembah berhala atau kalender Masehi Gregorian kepausan. Anda tidak bisa melakukannya.
Anda juga tidak dapat menemukan hari kebangkitan Yahusua yang asli. Itu tidak mungkin. Jika Anda benar-benar ingin menghormati Yahwa dengan beribadah pada hari Sabatnya yang kudus, jika Anda ingin mengakui hari di mana Kristus dibangkitkan, satu-satunya cara Anda dapat melakukan itu adalah jika Anda menggunakan kalender lunisolar dari Alkitab sebagai patokan penanggalan Anda. Ya, itu benar. Metamorfosis yang lambat ini dari kekristenan kerasulan yang murni hingga kekristenan yang terkait dengan prinsip-prinsip penanggalan penyembahan berhala disebabkan kurangnya pengetahuan tentang kalender Alkitab. Ya, begitulah. Siklus mingguan terus-menerus penyembah berhala bersumber begitu jauh ke belakang dalam sejarah, sehingga kita semua berasumsi bahwa siklus mingguan terus-menerus itu memang sudah ada sejak dulu. Nah, fakta sejarah, sekali lagi, ini fakta ya, yang dapat didokumentasikan dan dibuktikan. Fakta-fakta sejarah kalender Masehi Julian telah dilupakan. Ya, kita semua menggunakan penalaran melingkar untuk membuktikan bahwa Sabtu adalah Sabat Alkitab dan hari Minggu adalah hari kebangkitan. Kita mengatakan, sistem mingguan kalender Gregorian modern terus berputar selama 7 hari. Karenanya, minggu-minggu selalu berputar terus-menerus. Maka hari Sabtu pastinya adalah Sabat hari ke-7 dari perintah ke-4. Umat Katolik dan Protestan beribadah pada hari Minggu atau hari matahari, hari pertama dalam minggu kalender Gregorian. Telah dijadikan sebagai bukti lebih lanjut bahwa Sabtu atau hari Saturnus adalah Sabat Alkitab hari ke-7. Lagi pula, dalih yang sering digunakan untuk mendasarinya, jika hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang sejati, mengapa setan mau bersusah payah menyuruh orang beribadah pada hari Minggu? Penipuan ganda ini telah menegaskan dalam anggapan mereka bahwa Sabtu adalah Sabat Alkitab. Namun, fakta-fakta sejarah bersinar menerobos kegelapan kesalahan dan tradisi untuk mengungkapkan unsur-unsur penyembahan berhala dari kedua hari ibadah modern itu, Minggu dan Sabtu. Iya, saya pernah mendengarnya. Ini adalah penipuan ganda dan menguatkan asumsi orang yang beribadah di hari Sabtu bahwa hari Saturnus adalah Sabat Alkitab. Namun, fakta sejarah membuktikan sebaliknya. Hari-hari modern peribadatan yaitu hari matahari dan hari Saturnus tidak lain adalah hari-hari penyembahan berhala. Dan jika kita beribadah di hari itu, maka kita, pada dasarnya, memberikan penghormatan kepada dewa-dewa iblis, sesembahan para penyembah berhala. Sesuatu yang bagi orang Kristen mula-mula lebih baik mengorbankan hidup mereka daripada melakukannya. Terima kasih Doni telah mendiskusikan ini. Kita tidak bisa membuat asumsi para pendengar. Kita sudah terlalu dekat dengan hari kiamat. Adalah prinsip Alkitab bahwa Yahwa dalam kasih dan belas kasihannya memperhitungkan ketidaktahuan kita akan kebenaran. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30-31 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Para pendengar, hari itu sangat dekat. Kitab Wahyu mengungkapkan konflik terakhir adalah tentang ibadah. Karena hari di mana Anda beribadah mengungkapkan siapa yang memiliki kesetiaan dan kepatuhan Anda. Tolong para pendengar, pelajarilah ini. Anda tidak lagi bodoh. Kebenaran telah disampaikan kepada Anda dan sekarang Anda harus mempelajarinya sendiri. Bergabunglah dengan kami lagi besok dan sampai jumpa. Ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.